Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan review dari pertandingan Tim Nasional Indonesia U19 lawan Filipina yang berakhir untuk kemenangan Timnas U19 dengan skor telak 5-1. Dengan kemenangan ini berarti Timnas U19 berada di peringkat nomor 3 di klasemen sementara grup A dan punya peluang besar untuk lolos ke babak semifinal. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman bahwa Timnas U19 wajib menang di pertandingan lawan Filipina ini kan. Dan bukan saja wajib, tapi perlu juga mencetak banyak gol agar Timnas U19 punya koleksi selisih gol yang bagus. Dan kita juga bisa melihat bagaimana para pemain kemarin malam bekerja secara keras dan juga cerdas sehingga Timnas U19 bisa mencetak total 5 gol dan sekarang punya koleksi selisih gol yang bagus karena untuk sementara di grup A ini Timnas U19 punya selisih gol plus 11 yang paling besar di antara tim lainnya yang berada di grup A. Tapi seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa bagi saya bukan soal Timnas U19 ini lolos ke babak semifinal atau juga nanti menjadi juara. Tapi bagi saya yang lebih penting lagi adalah cara bermain dari Timnas U19. Kita semua ingin agar para pemain itu bisa lekas padu, artinya bisa bermain mengandalkan kerjasama. Dan kita melihat juga bagaimana para pemain kemarin malam mengandalkan kerjasama untuk bisa total mencetak 5 gol dan bukan saja mencetak 5 gol. Para pemain juga punya banyak peluang yang berbahaya. Jadi artinya memang sistem permainan atau game plan dari Coach Sintayong itu berjalan kemarin malam teman-teman. Karena saya melihat bahwa para pemain itu yang pertama mengandalkan passing, kemudian mengandalkan pergerakan tanpa bola, dan juga kita melihat mereka bermain agresif. Sehingga itu yang menyulitkan para pemain Filipina untuk berkembang. Filipina cuma punya satu peluang di babak pertama yang berbahaya. Ya dari situ mereka bisa mencetak gol. Di babak kedua juga mereka hanya punya satu peluang untuk mencetak gol. Dan ternyata mereka hanya bisa mencetak 1 gol selama 90 menit. Artinya baik secara defense dan juga attack, Timnas U19 bermain rapi. Ya tentu ini yang kita inginkan. Memang Filipina bukan merupakan salah satu tim kuat di grup A teman-teman. Benar kan? Filipina ini tidak seperti Thailand atau Vietnam. Tapi jangan salah, Filipina tidak selemah Brunei. Ya artinya kemenangan dari Timnas U19 secara telak ini perlu juga kita apresiasi. Tapi juga jangan kita memuji para pemain setinggi langit juga. Karena ini baru awal dari perjuangan mereka. Mereka masih perlu memenangkan pertandingan terakhir nanti lawan Myanmar. Dan juga seperti yang tadi saya katakan dan saya ulangi lagi. Para pemain perlu bermain secara konsisten agar kerjasama mereka itu tetap terjalin di setiap pertandingan dari Timnas U19. Karena ya seperti yang sama-sama kita ketahui, Timnas U19 ini juga dipersiapkan untuk tahun depan bermain di Piala Dunia U20. Yang menarik bagi saya dari pertandingan kemarin malam, bahwa Coach Sintayong melakukan rotasi yang cukup signifikan di line-up. Tapi ternyata rotasi di line-up itu juga tidak berpengaruh dalam permainan Timnas U19. Kenapa seperti itu? Kalau menurut saya, para pemain memahami taktik dari Coach Sintayong, yakni memberikan umpan di belakang garis pertahanan dari Filipina. Sehingga kita juga bisa melihat beberapa kali para pemain itu bukan saja bisa mencetak gol dari through pass, tapi juga bisa menciptakan beberapa peluang dari through pass. Dan juga para pemain Filipina tampaknya sulit untuk mengimbangi kecepatan dari para pemain Timnas U19 yang saya melihat konsisten selama 90 menit. Ya, maka itu tentu Coach Sintayong melakukan rotasi di line up karena dia juga paham recovery time yang pendek akan nanti menyulitkan para pemain jika dia terus menurunkan pemain yang sama di starting lineup. Sehingga dia melakukan perubahan yang besar. Ya awalnya ketika saya melihat lineup dari Timnas U19 saya sempat khawatir juga. Ya karena kita sama-sama tahu kan, di pertandingan sebelumnya lawan Thailand tanpa Marcelino Ferdinand dan ketika ada pemain lain yang masuk dari bangku cadangan justru Thailand itu yang mendominasi pertandingan di babak kedua. Tapi ternyata di pertandingan kemarin malam teman-teman terlihat para pemain yang turun dari awal punya determinasi yang kuat. Itu sangat penting, apalagi Raza yang bisa mencetak gol. Saya sering baca komentar-komentar dari kalian di bawah konten dari channel YouTube Bola Bung Binder, di mana beberapa dari kalian yang mengatakan bahwa Raza ini titipan. Kemudian ada beberapa dari kalian yang DM ke saya di akun Instagram saya untuk membahas soal ini. Ya
Saya agak bingung sih dengan komentar kalian, karena saya sih nggak melihat ya bahwa ada pemain yang dititip di Timnas U19 ini. Ya, Coach Sintayong memberikan kesempatan bagi semua pemain yang telah dia pilih. Ya, bahwasannya nanti pemain itu tidak bisa perform, ya belum tentu nanti akan dia pertahankan di skuad. Tapi untuk sementara dia perlu memberikan kesempatan bagi setiap pemain. Dan ternyata Raza bisa mencetak gol. Pergerakannya pintar sekali, dia melakukan pergerakan tanpa bola. Nico juga bermain bagus di pertandingan ini. Dia bisa memberikan assist, dia bisa mencetak gol. Zanadin yang bermain menggantikan Marcelino Ferdinand bermain sangat brilian. Dia dilanggar satu kali, dia juga bisa memberikan umpan kunci, sehingga Subhan Fajri dilanggar dan kemudian Timnas U19 mendapatkan penalti. Rabani yang bermain sebagai ujung tombak bisa menyelesaikan peluang-peluang yang dia dapat dan juga bisa mengeksekusi penalti secara sempurna. Memang tendangan penalti, mungkin kalian berpikir gampang tendangan penalti. Gak gampang juga teman-teman. Apalagi itu penalti pertama. Tentu Rabani punya pressure untuk bisa mencetak gol dari penalti pertama tersebut karena Timnas U19 yang perlu mencetak gol pertama di pertandingan ini agar para pemain kemudian bisa bermain lebih tenang lagi. Dan ternyata itu bisa mereka lakukan. Bahkan di menit ke-8, Edgard sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol kan? Ketika dia menyundul bola. Bagaimana caranya dia mendapatkan peluang tersebut? Ketika ada crossing yang akurat diberikan oleh Subhan Fajri. Nah, artinya memang akurasi passing dari para pemain Timnas U19 ini terjaga lawan Filipina. Dan Filipina menurut saya bukanlah tim selemah Brunei. Ini tim yang kuat. Ya, buktinya teman-teman bisa melihat hasil akhir dari pertandingan Filipina lawan Thailand. Thailand cuma menang tipis. Vietnam juga tidak mudah menang lawan Filipina. Artinya ketika Timnas U19 bisa menang secara telak dan mendominasi jalannya pertandingan, ya artinya bahwa permainan mereka sangat taktis. Karena sepertinya mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan untuk bisa mencetak banyak gol. Ya karena seperti yang di awal saya katakan tadi, Timnas U19 juga perlu selisih gol yang bagus. Jika nanti pertandingan lawan Vietnam dan Thailand itu berakhir imbang dan Timnas U19 menang lawan Myanmar dan poinnya sama 11-11-11, ya at least Timnas U19 itu punya selisih gol yang bagus sehingga juga bisa ikut lolos ke babak semifinal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa yang ditentukan tim mana yang lolos jika poinnya sama itu adalah dilihat dari selisih golnya. Terus bagaimana jalannya pertandingan kemarin malam? Ya terlihat berat sebelah. Para pemain Timnas U19 tancap gas dari menit-menit awal. Padahal begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong di line up. Tapi kan kita lihat chemistry di antara para pemain terjalin dengan rapi. Kenapa? Because they know what to do. Karena mereka paham apa yang perlu mereka lakukan. Jadi ketika ada pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, pemain lain perlu membagi bola. Dan itu yang terjadi. Contoh di penalti pertama. Ketika Zanadin memberikan true pass, Subhan Fajri itu melakukan pergerakan tanpa bola sehingga ketika dia masuk ke dalam kotak penalti, dia di-foul. Rabani mengambil penalti tersebut dengan sempurna bisa menyelesaikannya. Penalti kedua, kita lihat bagaimana caranya Zanadin yang berada di dalam kotak penalti itu coba untuk melakukan gerakan individu, dilanggar. Kemudian Rabani lagi bisa menyelesaikan tendangan penalti secara sempurna. Sebelumnya kita tahu Alfreyanto Nico mencetak gol. Bagaimana caranya Alfreyanto Nico mencetak gol? Dia melakukan pergerakan tanpa bola dan juga ada true pass yang diberikan oleh Rabani. Nah, ini yang menjadi faktor kunci dari Timnas U19 menang telak lawan Filipina. True pass, pergerakan tanpa bola dan akurasi umpan. Artinya memang mereka sudah ada pengertian yang baik. Mereka bermain secara cerdas. Nico bisa mencetak gol. Ya, kemudian kita tahu bahwa Filipina juga bisa mencetak gol, tapi ya memang karena ada scrimmage di dalam kotak penalti Indonesia dan juga kita tahu lah itu ada haluan yang tidak sempurna dari Marcel Januar ya kalau nggak salah. Kemudian akhirnya pemain Filipina bisa mengambil kesempatan tersebut untuk mencetak gol. Kemudian kita tahu juga Rabani bisa mencetak hat-trick. Frezi kalau nggak salah tuh yang memberikan umpan dari sepak pojok. Ya, Timnas U19 juga bisa mencetak gol dari situasi bola mati yang pernah saya jelaskan perlu mereka manfaatkan. Set piece yang rapi dari corner kick, Rabani bisa menyundul bola. Kemudian akhirnya Raza bisa mencetak gol. Bagaimana caranya Raza mencetak gol? Ada kerjasama yang dibangun dari lini tengah. Kemudian Alfreyanto Nico melakukan pergerakan cepat ke sektor wing dan dia bisa memberikan crossing yang akurat. Lagi-lagi umpan yang akurat. Dan Raza sekali syuting dengan kaki kanannya bisa mengubah skor menjadi 5-1. Artinya memang secara keseluruhan para pemain punya stamina yang luar biasa. Meskipun saya melihat 5 menit terakhir ya para pemain sudah kewalahan, ya wajarlah karena seperti yang tadi saya katakan walaupun ada rotasi ya kita tahu recovery time-nya juga akan
pendek dan para pemain dari timnas U19 yang semalam main juga sempat dimainkan sebagai pemain pengganti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi terlihat jelas bahwa Coach Sintayong dengan mengandalkan formasi 3-4-3 dan juga mengandalkan taktik through pass atau menempatkan bola di belakang garis pertahanan Filipina itu berhasil membawa timnas U19 meraih kemenangan. Tentu semua kredit perlu diberikan kepada tim pelatih dan juga para pemain yang punya kerjasama yang baik. Artinya ketika Coach Sintayong itu telah memberikan taktiknya, ya para pemain perlu menjalankannya di atas lapangan dan mereka bisa melakukan itu secara sempurna. Di belakang juga kita solid, tekanannya di tengah juga bagus, kita bermain dengan dua sayap gantung atau istilah kerennya itu wingback. Wingbacknya juga bisa membantu serangan dan kemudian turun lagi ke belakang. Dan tanpa Ronaldo Kuate di awal, tanpa Marcelino Ferdinand, kita sudah bisa menciptakan banyak peluang dan juga mencetak banyak gol di babak pertama. Dan babak kedua juga kita bisa menambah 2 gol. Nah, kita harapkan para pemain timnas U19 nanti di pertandingan terakhir lawan Myanmar juga, siapapun yang turun bisa menjalankan taktik dari Coach Sintayong. Karena taktik yang bisa melumpuhkan tim lawan. Karena permainan cerdaslah yang bisa menyulitkan para pemain tim lawan. Karena berkat kerjasamalah timnas U19 bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Kita support terus timnas U19, kita perlu optimis, tapi kita juga jangan overconfidence. Kita tetap low profile, kita harapkan timnas U19 bisa main seperti semalam di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan nanti juga jika bertemu lagi Vietnam atau Thailand. Saya harapkan nanti jika ketemu Thailand atau Vietnam lagi, ya seandainya timnas U19 lolos ke final, permainannya harus seperti semalam. Dan yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa tidak boleh ada ketergantungan kepada 1 atau 2 pemain. Benar kan? Tidak boleh ada ketergantungan karena ini adalah tim nasional. Materi pemainnya harus merata. Dan itu dibuktikan oleh para pemain di pertandingan kemarin malam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.